channel YouTube saya Kang Acif ya teman-teman. Nah sekarang saya lagi ada di kawasan industri Terboyo. Ini tepatnya di sebelah Sungai Babon ya teman-teman. Nah kita bakal lihat progres pengerjaan proyek tol laut Semarang Demak dan juga rest area yang bakal dibangun di kawasan tol laut Semarang Demak ini. Nah kita coba lihat ke depan. Nah kalau di depan ini nanti bakal dibangun rumah pompa kolam retensi Sri Wulan yang ada di sini. Nah di depan itu juga ada beberapa truk yang sedang melintas masuk menuju ke proyek, lokasi proyek ya teman-teman. Nah kalau di depan sini itu muara dari Sungai Babon ya teman-teman. Jadi muara Sungai Babon itu ada di sebelah sini. Oke kita coba lihat progres pembangunan jalan tol lautnya dan juga rest areanya ya teman-teman. Kita coba lihat ke kanan lagi. Nah ini dia truk-truk yang sedang melintas membawa muatan pasir sebagai urugan yang ada di sekitar proyek sini, di area proyek sini. Nah ini dia ya teman-teman. Tadi waktu saya berangkat juga banyak sekali itu truk-truk yang sedang melintas, yang sedang bermuat pasir ya teman-teman. Nah kita coba lihat ke depan lagi. Nah ini dia truknya, ada yang sudah muatannya sudah kosong, ada yang bermuat juga. Nah ini dia, kita lihat di perlintasan truknya sini. Nah tol laut Semarang Demak sendiri itu adalah proyek jalan tol Semarang Demak yang sebagian besar dibangun di atas laut, tepatnya di seksi 1 yaitu ruas Kaligawe sampai di Sayung. Nah ini nanti panjangnya kurang lebih 10,6 km. Nah itu dia ya teman-teman. Nah jalan tol laut Semarang Demak ini itu nanti tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai tanggul laut untuk mengatasi banjir rob dan abrasi di pesisir utara Jawa, khususnya di Semarang dan juga Demak. Nah kita lihat di sini nanti bakal dibangun rest area di jalan tol laut Semarang Demak. Nah sudah seperti ini progresnya ya teman-teman, masih di tahap pengurugan. Nah rest area tol laut Semarang Demak sendiri itu adalah fasilitas istirahat yang akan dibangun di jalan tol Semarang Demak, yang merupakan bagian dari jaringan jalan tol di Indonesia. Jadi nanti kalau di sini sudah jadi, teman-teman bisa istirahat di area rest area sini ya teman-teman. Nah rest area ini akan menjadi satu-satunya di jaringan jalan tol yang memiliki pemandangan laut secara langsung. Nah ini sekaligus ini dibangun di atas laut ya teman-teman. Nah kalau kita lihat di tahapnya itu sekarang masih di tahap pemasangan pemancang PVD ya teman-teman. Nah ini dia, di depan situ ada 2 alat pemancang PVD. Nah alat pancang PVD sendiri itu digunakan dalam proyek jalan tol laut Semarang Demak, difungsikan untuk mempercepat pemadatan tanah. Nah PVD sendiri itu adalah drainase vertikal yang dipasang ke dalam tanah untuk mempercepat keluarnya air dari tanah lunak, sehingga tanah bisa lebih cepat dipadatkan dan siap untuk konstruksi ya teman-teman.
Nah, seperti itu. Di daerah sini itu tanahnya itu cenderung lunak, makanya membutuhkan teknologi PVD ya teman-teman. Nah, kita lihat di depan itu ada eskavator dan juga ada geotekstil. Nah, itu yang putih-putih itu ya teman-teman. Nah, geotekstil pada Tol Laut Semarang Demak ini dipasang untuk memperkuat konstruksi tanggul laut yang juga berfungsi sebagai jalan tol, serta mencegah abrasi dan banjir rob yang sering melanda di wilayah sini. Nah, geotekstil ini itu digunakan sebagai lapisan penguat pada tanggul laut yang dibangun sebagai bagian dari jalan tol. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah dipasang pemancang PVD ke bawah tanah, habis itu dilapisin geotekstil, habis itu diuruk lagi. Nah, tahapannya seperti itu. Jadi ini pengurukannya bukan hanya satu lapis ya teman-teman. Jadi bisa sampai berlapis-lapis. Nah, ini dia, kita lihat. Nah, yang di depan sini sudah dipasang geotekstilnya, dan juga di depan situ terlihat ada alat berat bulldozer yang sedang meratakan pasir urukan ya teman-teman, yang digunakan sebagai urukan di atas geotekstil. Nah, ini dia, kita lihat. Memang tahapannya ini di sini tuh cenderung kompleks ya teman-teman. Soalnya area yang tanahnya lunak itu memang butuh penanganan khusus untuk menangani jalan tol Laut Semarang Demak ini ya teman-teman. Nah, ini dia, kita lihat ada beberapa truk yang sedang bergantian membawa pasir urukan. Nah, sebagian lagi masih terparkir di area depan situ ya teman-teman. Nah, ini dia progres dari pengurukan di area tol laut Semarang Demak. Nah, ini jalur dari truknya, mobil, truk maupun sepeda motor memiliki jalur di sebelah sisi selatan ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa truk yang sedang melintas juga. Nah, untuk seksi 1 sendiri itu dibagi menjadi 3 paket. Nah, yang pertama yaitu paket A, meliputi peninggian jembatan Kaligawe dan jalan layang dan juga slab on fill. Nah, untuk paket 1B itu mencakup pembangunan tanggul laut, struktur jalan utama, jembatan babon dan juga jembatan sayung, dan juga rest area serta gerbang tol. Nah, nanti di tempat ini itu ikutnya paket di 1B untuk pembangunan rest area sini ya teman-teman. Nah, untuk paket 1C itu melibatkan pembangunan 2 kolam retensi dan juga rumah pompa, yaitu kolam retensi Sri Wulan maupun kolam retensi Terboyo ya teman-teman. Nah, ini kita lihat, ini yang arah menuju ke Demak atau menuju ke Sayung ya teman-teman. Nah, di depan situ itu ada pantai Morosari. Nah, di depan situ dulunya batas pantainya di situ ya teman-teman. Nah, sekarang sudah terlihat terendam air semua sampai ke Jalan Pantura sana. Nah, untuk paket 1A sendiri itu pembangunannya melibatkan penyedia jasa utama karya atau HK
dan juga Beijing Urban Construction. Ini progres fisiknya sudah mencapai 65,9%. Nah, untuk paket 1B itu dikerjakan oleh perusahaan pembangunan perumahan atau PP, dan juga Wijaya Karya atau Wika, dan juga China Roads and Bridge Corporation CRBC. Progres fisiknya sendiri sudah mencapai 42,9%. Nah, paket ini juga mencakup pembangunan tanggul laut yang difungsikan sebagai penahan air rob dan juga penurunan tanah di area sekitar sini ya teman-teman. Nah, untuk paket 1C sendiri itu progresnya sudah 22%. Itu yang mencakup di kolam retensi Sri Wulan maupun di kolam retensi Terboyo. Nah, jalan tol Semarang Demak sendiri itu memiliki panjang total 26,9 km dan terbagi menjadi 2 seksi, yaitu di seksi 1 dari Kaligawe menuju Sayung sepanjang 10,6 km yang berada di atas laut. Nah, sedangkan seksi 2 itu dari Sayung sampai ke Demak itu sepanjang 16,3 km yang berada di daratan. Nah, untuk seksi satunya sendiri itu spesial ya teman-teman. Ya, kenapa spesial? Ya karena dibangun di atas laut dan berfungsi sebagai tanggul laut untuk mencegah banjir rob dan abrasi yang sering melanda di wilayah Sayung maupun di wilayah Semarang. Nah, proyek ini itu terintegrasi dengan pembangunan tanggul laut dan juga mencakup pembangunan kolam retensi dan rumah pompa untuk mengatasi aliran air dan mengurangi genangan yang ada di sekitar sini ya teman-teman. Nah, selain mengatasi masalah banjir dan juga rob, jalan tol ini juga diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara Semarang dan juga Demak, serta mendukung pengembangan wilayah di sekitar sini. Nah, pembangunan untuk seksi 2 sendiri itu telah selesai dan beroperasi sejak Februari 2023. Nah, sementara untuk seksi 1 ini ditargetkan selesai pada tahun 2027 ya teman-teman. Nah, jalan tol Semarang Demak ini khususnya di paket 1 ini tidak hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga menjadi solusi untuk masalah banjir rob dan juga abrasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah dekat sini ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat dari sebelah utara dari rest area tol laut Semarang Demak ya teman-teman. Nah, nanti rest area cukup besar juga ya dibangun di sini di atas laut. Nah, kalau kita lihat dari dua sisi, jalan tol Semarang Demak sendiri itu memiliki potensi sebagai solusi atau berpotensi sebagai bencana. Nah, di satu sisi jalan tol ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan menjadi solusi sementara untuk banjir rob di wilayah Sayung dan juga Semarang. Namun,
Di sisi lain, proyek ini juga menuai banyak kritik karena berpotensi memperburuk masalah banjir dan juga rob, serta menimbulkan dampak sosial dan juga lingkungan. Seperti contoh, dampak sosial potensi solusi itu dapat mengurangi kemacetan. Nah, jalan tol ini itu diharapkan dapat mengurai kemacetan lalu lintas di jalur pantai utara atau Pantura Semarang Demak ya teman-teman, terutama pada jam-jam sibuk saat terjadi banjir rob. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini, banjir robnya itu benar-benar tidak pernah surut ya teman-teman. Setiap hari, setiap saat itu banjir rob terus di jalan Pantura, khususnya yang ada di depan pabrik Polytron itu ya teman-teman. Nah, jalan tol yang terintegrasi dengan tanggul laut ini diharapkan dapat menahan gelombang rob dan mencegah air laut masuk ke daratan, sehingga mengurangi dampak banjir rob di wilayah pesisir Semarang maupun Demak. Jalan tol ini akan menghubungkan Semarang dan juga Demak, serta mempercepat mobilitas barang dan juga orang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dia, kita lihat progres pengurukannya sudah sejauh ini. Nah, kawasan di sekitar tol yang dulunya terendam banjir rob diharapkan dapat dikembangkan menjadi kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, kalau kita lihat dari potensi bencana, proyek ini itu menutup aliran beberapa sungai besar yang selama ini berfungsi sebagai jalur pembuangan air. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi banjir saat musim hujan ataupun rob datang. Nah, secara dampak lingkungan, pembangunan jalan tol ini itu di atas laut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem laut dan juga pesisir. Nah, secara kesimpulannya sendiri itu pembangunan jalan tol Semarang Demak ini memiliki potensi positif dan juga negatif. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial dan juga lingkungan dari proyek ini secara matang, serta memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan jalan tol ini ya teman-teman. Semoga setelah jalan tol ini selesai itu bisa mengurangi banjir rob di area sekitar Semarang maupun Demak, khususnya yang ada di pesisir pantai utara. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman update terbaru saya mengenai progres pengerjaan rest area dan juga tol laut Semarang Demak. Nanti beberapa hari lagi bakal saya update terus ya teman-teman, perkembangannya itu sudah sejauh mana dan sudah seperti apa. Jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya. Kalau teman-teman mau request mau bikin konten video konstruksi maupun tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Tengah, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Mau dibikinin video apa, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten
yang informatif dan juga inovatif kepada teman-teman semua. Oke, nantikan video saya. Oke, see you next time and goodbye.